ayat yang ke-13. Juznya 26, surah 49. Juz 26. Suratnya yang ke-49. Sudah ketemu apa ya? Ayat 13. Ya, ayat 13. Sudah ketemu ya? Ini batuknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Qalatil a'rabu amanna Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu.
lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wallahu bikulli syai'in alim. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wallahu basirun bima ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna sesungguhnya kami khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian min dzakarin, dari laki-laki, wa undan, perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami telah menjadikan kalian syu'uban, bersuku-suku, wa qabaila, syu'uban, berbangsa-bangsa, maaf, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, tujuannya agar kalian saling kenal mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah indallah, di sisi Allah, atqakum, orang yang paling takwa di antara kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, alim, maha mengetahui, khabir, maha melihat. Qalat, berkata siapa? Al-Arab, orang Bedawi. Arabun, orang Arab. Al-Arab, orang-orang Bedawi, orang pedalaman maksudnya. Jangan bilang orang-orang Arab itu orang yang paling ini, atau ada ayat al-Arabu asyakubron wa nifaqo, bukan orang Arab secara keseluruhan, tapi maksudnya adalah orang-orang Bedawi, orang pedalaman. Kalau berkata al-Arab, orang-orang Arab Bedawi, pedalaman, amanna, mereka katakan telah beriman. Qul, katakan wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum sempurna imannya. Walakin, tetapi kalian katakan, qulu, katakan, aslamna, kami telah masuk Islam. Kenapa?
walamma yaduh kana belum masuk al-iman iman fi qulubikum dalam hati-hati kalian. Wa in tuti'u kalau kalian mentaati Allah wa rasulahu dan utusan Allah la yadiskum maka tidak akan mengurangi kalian min amalikum dari amal kalian syai'an sedikit pun. Innallaha sesungguhnya Allah Ghafur Maha Pengampun Rahim Maha Penyayang. Innamal mu'minun sesungguhnya orang beriman siapa mereka? Alladzina amanu yaitu orang-orang yang telah beriman billahi kepada Allah wa rasulnya utusan Allah. Kemudian tsumma lam yartabu kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam keimanannya. Plus wajahadu mereka telah dan mereka berjuang bi amwalihim wa anfusihim dan dengan harta dan diri mereka. Di mana? Fi sabilillah di jalan Allah. Ulaika mereka itulah hum mereka as-shadiqun orang yang benar dalam imannya. Qul katakan Muhammad atu'allimuna adakah kalian memberitahukan Allah bidiku dan agama kalian? Wallahu adapun Allah ya'lamu Maha mengetahui ma fis samawati wal ardh dan apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wallahu bikulli syai'in alim dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Yamununa mereka merasa berjasa memberi yang kebaikan. Mereka merasa berjasa telah memberikan kebaikan. Alaika kebaikan nasu ketika mereka masuk Islam. Qul kata Muhammad la tamunu janganlah kalian merasa berjasa. Alaika atasku Islam dengan Islamnya kalian. Balillahu bahkan Allah lah yamunnu yang telah menganugerahkan atau berjasa alaikum kepada kalian. An hadakum ketika Allah memberikan hidayah kepada kalian lil iman untuk iman. In kuntum shadiqin kalau kalian benar-benar benar dalam imannya. Innallaha sesungguhnya Allah ya'lamu Maha mengetahui ghaibas samawati wal ardh apa yang tersembunyi atau yang tersama di langit dan bumi. Wallahu adapun al-basir Maha melihat bima ta'mal dengan apa yang kalian kerjakan. Bapak sekalian, itu terjemah secara harfiah seperti itu. Di sini Allah Ta'ala mengabarkan kepada manusia bahwasanya Allah telah menciptakan mereka dari satu diri min nafsin wahidah. Wa ja'ala minha zawjaha dan Allah telah menjadikan dari satu diri tersebut siapa? Zawjaha istrinya atau pasangannya wa hum Adam wa Hawa. Itulah yang disebut dengan Nabi Adam dan Siti Hawa. Dalam ayat kan ada ayat apa bunyinya? Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhu rijalan wa nisaa wattaqullaha tasbihu wal arham. Surah An-Nisa. Dari pertama Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian Allah ciptakan pasangannya dari tulang rusuknya Siti Hawa, kemudian dari kedua orang itulah suami istri itulah maka kemudian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Wajah syu'uban Allah jadikan mereka syu'uban berbangsa-bangsa. Kalau bangsa enggak banyak. Ada bangsa Arab, bangsa Eropa, Afrika, iya. Bangsa Parsi, Romawi. Kemudian ya kalau kita bangsa apa? Asia. Wahia ada bersyu'ub a'amu lebih umum minal gabail daripada kabail. Kalau kabilah ini lebih banyak jumlahnya. Di Arab saja bisa puluhan bahkan ratusan kabilah. Di Papua saja bisa puluhan kabilah suku. Walaupun atau di Australia ada suku aborigin kan, juga ada banyak kabilah-kabilahnya, suku-sukunya. Di Indonesia juga sama. Maaf ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, apalagi Ambon, dengan berbagai macam bentuknya. Sulawesi pun ada Sanget, Talawa, macam-macam. Ada puluhan suku, puluhan bahkan ratusan bahasa. Ini pun yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Martabat akhar kal fadha fasal al-asyair wal amair wal akhdu kadzalik. Jadi ada juga bentuk martabat yang lain seperti fasail, beberapa kelompok saja, wal asyair, beberapa asyirah, keluarga, wal amair wal abakhad, itu ada istilah-istilah suku di kalangan bangsa Arab sana. Dikatakan al-murad bil syu'ub al-butun al-ajam wal, yang disebut dengan bangsa-bangsa ada asy'ab yaitu butul ajam, yaitu bangsa-bangsa ajam. Wabil gabail butul Arab, ada dengan kabilah yaitu bangsa atau kabilah yang ada di negeri Arab. Jadi kalau orang-orang selain Arab disebut dengan syu'ub, bangsa. Tapi kalau disebut dengan apa? Kalau orang-orang Arab disebut dengan kabilah-kabilah. Itu istilah saja. Kama annal asbat butul Bani Israil. Sebagaimana al-asbat atau sabtun itu biasa disebut untuk Bani Israel. Kemudian walaqad khasatu hada jaman min kidal asya asbal ibn Umar bin Abdullah min kitab al-Ghaz awal umam min sabil Arab al-Ajam. Beliau katakan, saya telah menulis secara spesifik tentang perkara ini dalam mukadimah yang aku kumpulkan dalam kitab Al-Asya li Abi Amr dan kitab Al-Qasdu wal Umam, peradaban dan bangsa-bangsa umat-umat fi ma'rifat ansabil Arab wal Ajam, dalam mengetahui, mengenal nasab atau keturunan orang-orang dan orang-orang Ajam. Fa jami'un nas fi syarab binisbati at-tafiyyati ila dam hawa. Binisbati tuniyati, semua manusia dalam kemuliaan dengan nisbat bermula dari tanah adalah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam. Sama semua manusia dalam kemuliaan karena nisbatnya semua tercipta ada dari Nabi Adam, dari tanah Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka dari satu sisi ini semuanya sama. Wa innama yatafadaluna bil umuril diniyah. Cuman atau pasti mereka saling melebihi atau lebih utama dari satu dengan yang lain dengan perkara-perkara agama. Apa itu? Wa hiya ta'atullah ta'ala wa mutaba'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebutkan satu orang mulia dan tidaknya adalah ketaatannya kepada Allah dan dalam mengikuti mereka terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, seorang Habasyah, orang Afrika, orang Ethiopia, yaitu Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, karena dia iman, amal agama, menerima azan Nabi. Iya, dari sisi kebangsawanan dia tidak punya gelar bangsawan, bukan orang Arab, bermuka hitam, berwajah hitam. Tapi karena ketaatannya kepada Allah Ta'ala, maka dari satu sisi dia lebih mulia daripada kebanyakan orang-orang Arab. Apalagi kalau mereka tidak beriman. Seperti itu. Jika ada orang Arab, dia iman, dia tahan kasih Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan juga yang lain, maka tentu itu memiliki keutamaan tersendiri. Kemudian walihada qala ta'ala ba'da an-nahi min al-ghib wa tarbi nabil ba'dhan ba'dahan. Karena itulah setelah Allah Ta'ala melarang dari ghibah dan menghinakan setengahnya kepada yang lain, munabbihan ala tasawum bil basyariyah, memperingatkan atas samanya mereka dalam sifat kemanusiaan. Dari sisi manusianya karena dia dari tanah dan juga dari manusia Hawa, maka mereka adalah sama di sisi Allah. Tapi dari sisi kemuliaan, kalau mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, maka keutamaan, kelebihan ketaatannya itulah yang menyebabkan dia lebih mulia di sisi
Allah daripada yang lain. Seperti itu. Kemudian itulah yang kemudian Allah firmankan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-yahsul at-ta'aruf agar hasil at-ta'aruf saling kenalan antar mereka. Kulun jadilah kabilati, semua akan kembali kepada kabilahnya. Jadi ketika orang, kalau di Arab nih, kalau orang kenalan siapa, maka dia akan menyebut namanya plus bapaknya, kakeknya, dan bin dari kabilah ini supaya dikenal. Bisa saja orang itu namanya sama, bapaknya tapi dari kabilah lain, bisa saja. Bisa saja. Iya. Tapi ketika ada marga ya, ada marganya, maka itu bisa ketahuan. Oh, si Fulan. Kalau kita kan bingung, siapa Fulan bin Fulan, marganya bingung, dari mana bingung, ya nggak? Bingung. Saya sebenarnya bapak, kakek itu orang Nanggewer, Pasar Patani. Iya, di situ keluarga semua itu dari ayah. Tapi kenalnya cuma sampai kakek aja, sampai buyut, ke atasnya udah nggak kenal lagi. Kecuali orang-orang alim di sana yang tua-tua mungkin dia kenal sampai ke atas, tapi selain itu enggak. Ini cerita misal maksudnya. Kalau di Arab ketika dan Fulan bin Fulan, oh dari Ghifar, misalkan Abu Dzar al-Ghifar, Abu Dzar nih, setelah dia masuk Islam, mengiklankan keislamannya, digebugin sama orang-orang musyrikin Mekah waktu itu. Tahu Sayyidina Abbas waktu itu belum Islam beliau. Kamu tahu nggak? Dia ini dari Bani Ghifar, dari kabilah Bani Ghifar. Kita kalau dagang ke Yaman melewati daerah itu. Kalau kalian gebugin dia saya mati, ini urusannya panjang ini. Di samping mereka akan nuntut kita, kemudian mereka pun akan memboikot atau tidak akan membolehkan kita melewati daerah tersebut. Aja nggak jadi, cuma dikebukin doang, nggak sampai dikempesin, nggak sampai dibunuh maksudnya. Seperti itu. Maka ketika orang-orang Arab di Bani Nadwah, mereka musyawarah ingin mengetahui, sedang berpikir cara membunuh Nabi bagaimana. Bingung mereka. Karena kalau Nabi dibunuh, maka oleh seseorang, maka pasti Bani Hashim akan menuntut balas. Bani Hashim ini orangnya gagah-gagah, ada Hamzah, Sayyidina Hamzah, ada Abu, banyak jagoan-jagoan. Bahkan kadang-kadang dalam konteks kesukuan, walaupun dia belum Islam, dia pasti akan bantu. Kayak Abbas waktu kan belum Islam. Tapi kalau misalnya atau Abu Thalib, tapi kalau Nabi diganggu, dia akan bela. Seperti itu. Maka bingung. Bani Hashim ini sangat terkenal kelebihan-kelebihannya, keutamaan-keutamaannya. Masuk kehebatan mereka dalam berperang. Ada aki-aki. Itu iblis sebetulnya, nyerupain manusia. Gampang katanya kalau itu. Gimana? Kumpulkan 100 pemuda dari semua suku kabilah yang ada di Arab. Terus gimana? Saya itu masing-masing membunuh Nabi dengan di satu masa. Masa punya pedang, hanya Nabi dibunuh oleh 100, maksudnya agar Nabi dibunuh dengan 100 pemuda tersebut. Maksudnya apa? Nanti Bani Hashim akan berpikir kalau dia menghadapi 100 kabilah, dia juga mikir. Oh iya ya juga ya kata Abu Jahal, kata Jawa kedua MA-nya Abul Hakam, namanya dulu Abul Hakam, Ahmad bin Hisham. Sebenarnya dulu Abul Hakam yang mutusin perkara. Allah, ya juga ini usulan aki-aki ini. Hanya itulah dikumpulkan 100 pemuda untuk membunuh Rasulullah SAW.
Walaupun akhirnya Allah jaga beliau, Allah pelihara beliau, Allah jaga beliau. Hanya beliau menyuruh Sayyidina Ali untuk tidur di kamarnya, di kasurnya, dan beliau pergi. "Wahai Ali, kamu tidur sini, nanti kamu akan jumpa saya di Madinah." Masa Ali enggak takut karena Nabi bilang, "Kamu nanti kita akan jumpa di Madinah." Kemudian Nabi mengambil segenggam tanah, dibacakan ayat apa? "Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa khalfihim saddan fa fahum la yubsirun." Dilemparkan ke mukanya, ke arah mukanya. Kemudian mereka pada tidur. Lalu rahimakumullah, yang saya maksud adalah seperti itu. Jadi di Arab pun ada puluhan bahkan ratusan kabilah. Di Mekah saya pada masa apa? Kemudian kami gol Fulan bin Gada dari anu aymin kabilah di Gada dari suku Fulan. Kalau Sufyan Ats-Tsauri kan Hamir yantasila mukhalif wa kan Arab Amul Hijaz yantasibuna ila qabailiha. Orang-orang Arab yang ada di Hijaz mereka bernisbat atau bernasab kepada kabilah-kabilah mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallam sabdanya, ta'allamu nasabikum ma tasbihi min arhamakum fa inna silaturahim mahabbatun bil ahli wa mu'asarat bil mal masan bil athar. Sabda Nabi, belajarlah kalian dari nasab-nasab kalian yang dengannya kalian bisa mengumumkan tali silaturahmi di antara kalian. Maka sesungguhnya silaturahmi itu mendatangkan kecintaan kepada keluarga, mengembangkan dalam harta dan mengembangkan dalam al-asar. Asar itu kenangan-kenangan baik. Oh, si fulan pernah berbuat baik, maka dikenang kebaikan-kebaikannya. Makanya orang-orang jadi mengetahui nasab itu sebagian daripada perintah Rasulullah SAW kepada kita semua sebetulnya. Makanya kalau orang-orang Arab itu rajin mencatat atau suka mencatat dan mereka mewariskan kepada anak cucu tentang silsilah nasab mereka. Kelemahan di kita apa? Kelemahan di kita adalah ya orang tua kita tidak pernah atau jarang mencatat nama-nama nenek moyang yang terdahulu sebelumnya. Sehingga paling tahu kakek, buyut, udah-udahnya udah hilang udah. Enggak kenal lagi. Lah kalau ditelusuri kecuali yang ulama-ulama ya, ditelusuri ternyata turun Joko Raden Bedawa atau Joko Tingkir. Iya. Ternyata ke Maulana Isa, ke Maulana Ibrahim, ternyata ke Allah dan seterusnya. Jadi mereka punya silsilah seperti itu. Bahkan punya gelar dibilang As-Siddiqi, Az-Zubairi, tulisan Abu Bakar Siddiq, Al-Faruqi, tulisan Umar, Taqi Utsmani, Syekh Utsmani di Pakistan itu dan Sayyidina Utsman. Ada seorang mufti besar di Pakistan namanya siapa? Syekh Muhammad Taqi Utsman. Beliau silsilah daripada Sayyidina Utsman. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita juga banyak Profesor Hasbi As-Siddiqi itu tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Punya catatan. Allahu Akbar. Kemudian inna akramakum 'indallahi atqakum. Innama tatafaduna 'indallahi ta'ala bil taqwa wala bil ahsab. Kalian bisa memiliki fadilah, bisa saling melebihi satu sama yang lain di sisi Allah ada karena ketakwaannya, bukan karena faktor keturunan tok semata itu. Kalau dia orang yang bangsawan plus takwa mulia,
Orang cacah, orang biasa, takwa juga mulia. Maka nanti misalnya marbot bisa lebih dulu masuk Islam dibanding imam. Misalnya, bisa nggak? Bisa. Marbot bisa lebih banyak istrinya di akhirat dibanding imam. Iya nggak? Iya. Dulu di Indonesia setiap tahun ada 700 orang yang jadi marbot di Masjidil Haram. Setiap tahun. Bu Wiwi namanya. Bu Wiwi ini putrinya daripada Habib Syekh yang makamnya di Tipar. Ada PT Tipar namanya. Di Halim dulu. Itu hampir orang Purwakarta, orang Kerawang, Cianjur, Sukabumi itu banyak berangkat ke sana. Kalau ingat itu saya pengen ketawa. Dulu tahun 2000-an saya pernah juga daftar. Nah daftar. Saking pengennya haji. Pengennya haji. Cuman ibu nggak boleh. Saya tanya waktu itu, Bu, Kak Bu, umi saya nggak boleh, saya, Bu, waktu interview bisa haji nggak? Saya bilang tanya begitu. Nggak bisa kalau haji, kalau umrah bisa insya Allah, dia bilang begitu. Kata waktu interview itu, yang interview langsung direktisnya, pemiliknya, PJTKI. Saya bilang rugi lah, kesana modal 20 juta, waktu itu kan gede 20 juta. Kemudian cuma bisa umroh toh, nggak bisa haji, mah rugi, mendingan nggak usah, ya nggak? Mendingan nggak usah gitu pikiran. Karena kalau gajinya kecil, dulu 700 real, sekarang cuma 400 malah, maka sekarang orang Indonesia jarang ke sana. hampir tidak ada orang Indonesia yang berangkat ke sana untuk sekarang. Kebanyakan Bangladesh. Iya, rata-rata di Nabawi Haram Bangladesh, ada 1-2 India, Pakistan. Dulu paling banyak Pakistan sama Indonesia. Kenapa? 400. 400-nya kalau kali 4.000 berapa? 4 kali 4. Hah? 1.600. Kalau 1.600 ya jadi mana buat diri saya aja lebih, ya nggak? Kalau tiap dia aja makan Padang kan 2 kali, ya nggak Pak Jul? Paginya nasi kebuli 10.000, siangnya nasi Padang, malamnya nasi pecel lele, kan 30.000 itu. Misalnya. Ya artinya kalau cuma 1.600.000 itu, sementara biaya kesana hampir 20 jutaan itu beberapa tahun yang lalu. Ketika saya masih ini, ya rugi lah kalau nggak bisa haji, ya nggak? Waktu itu ada kawan yang ngajak ke sana, kata ibu jangan, nggak usah, kapan haji? Nanti juga haji, kata ibu saya begitu. Ya benar juga, sahabat-sahabatnya bisa juga haji, bisa juga haji. 2013 kan, 2014 keluar ke sana. Tahun kemarin 3 kali, ya nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksud saya adalah, kenapa mereka siap digaji kecil? Karena mengurus Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Gaji kecil tapi dapat kemuliaan lain. Yaitu apa? Yaitu khidmat. Maka kalau dia kerjanya itu diiringi dengan ketakwaan, tiap hari Bismillahirrahmanirrahim, bahkan bisa nyium Hajar Aswad, bisa dekat dengan Ka'bah, maka mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab ada enggak yang tidak belajar marbot di sana? Ada enggak? Ada? Enggak ada. Walaupun orang Yaman miskin-miskin katakanlah, misalnya, enggak ada tuh. Paling-paling yang tukang dorong bisa 400, 500, bisa 700 itu dorong tawaf sama umroh doang. Astagfirullahaladzim. Sekali dorong doang katakan 500, 5 kali 4 berapa? 2 juta. Dorong tawaf sama sa'i doang. Paling 2 atau 3 jam. Sementara yang satu tadi itu 1 bulan digaji 1.600.000. Allah. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang orang itu lebih mulia. Lebih mulia. Maka saya katakan bisa saja dari sisi dulunya masuk surga para marbot itu
lebih dulu dibanding maaf imam Masjidil Haram, apalagi Masjidil Amin. Ya enggak? Oke lah sudah bisa isi 4 ya enggak di dunia ini gajinya besar. Tapi nanti marbot-marbot itu yang bersihkan Masjidil Haram bisa ribuan itu istrinya ya. Kenapa? Setiap sampah-sampah yang dia buang maka menjadi mas kawin bidadari. Allahu akbar. Wallahu. Maka dari sisi ini maksudnya adalah yang punya keturunan yang turunan bangsawan jangan merasa mulia kalau mereka tidak takwa. Dan yang turunan orang biasa, orang caca, orang awam biasa atau orang ajam jangan merasa hina juga. Kalau mereka takwa maka mereka bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini maka Nabi atau sahabat Nabi menggambarkan tentang ada Sayyidina Bilal, ada Sayyidina Sulaiman Al-Farsi, ada Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi. Ada juga sahabat-sahabat Arab Nabi yang orang-orang Arab. Kalau mereka iman kepada Allah maka mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa sekalian? Nabi bersabda, "Wahai Bilal, kamu punya amal apa yang spesial sehingga aku terdengar suara terampau dalam surga?" Kata beliau, "Saya enggak punya amal yang spesial sama dengan kebanyakan yang lain. Cuman kalau saya batal siangkah malamkah wudu kemudian salat 2 rakaat. Nama salat syukur wudu. Syukur wudu. Sayyidina Bilal terdengar suara sandalnya di sorga oleh Nabi ketika Isra Mi'raj karena kenapa? Karena di samping amal-amal yang fardu yang dia kerjakan, sunnah dia kerjakan juga punya amalan apa? Sunnah syukur wudu. Kita mah boro-boro syukur wudu. Qobliyah pun enggak kekejar karena masbuk. Nah, itulah kelemahan kita. Kita ini beruntung di satu daerah, di satu negeri yang air itu insya Allah nggak bakal kekurangan. Ada Ciliwung, ya nggak? Ada sumur, ada apa lagi? Ada PAM, iya. Air di mana-mana. Kalau mau wudhu sehari 100 kali, kebanyakan 10 kali sekalipun kita ada itu. Kalau di Arab, maaf nih, di Kuwait saja bisa pernah datang ke masjid nggak ada air. Kaget saya. Pondok cuma 800.000 kok begitu ke masjid nggak ada air. Ternyata apa? Ternyata air itu dari laut disuling dibawa pakai tangki kayak itu bukan itu air suling buat minum. Di Saudi juga sama begitu. Rumah, hotel-hotel itu diisi oleh air, maksudnya pakai tangki. Kita kan biasa air mandi 2 kali, biasa boros air lah biasa kan. Perasaan di Bogor kan, di Indonesia perasaan gitu. Ternyata di Arab, ya, masya Allah. Air laut disuling kemudian dibawa pakai tangki, dimasukin ke hotel-hotel itu, termasuk ke rumah-rumah juga. Allah. Ada kita malam di masjid, alhamdulillah melimpah. Di rumah juga melimpah, punya sumur masing-masing. Ya, Pak. Kemudian sekalian Allah firmankan orang-orang Arab Bedawi masuk Islam dia, tapi langsung bilang, amanna, kamu sudah beriman nih. Maka Allah ingatkan, wahai Muhammad sampaikan mereka kalian belum beriman dengan sempurna karena iman mereka katakan kami masuk Islam. Kenapa? Karena iman belum masuk dalam hati-hati kalian. Kemudian kata Allah, sesungguhnya orang yang imannya sempurna adalah orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri mereka. Mereka lah orang-orang yang imannya benar. Boleh kalian ngaku beriman kapan? Ketika kalian setelah beriman tidak ada keraguan dalam iman, kemudian mau berjuang di jalan Allah dengan din harta kalian. Kemudian
Juga mereka kata Muhammad, apa kalian akan memberitahukan kepada Allah Ta'ala tentang agama kalian? Allah mengetahui dari bumi. Allah mengetahui segala sesuatu. Mereka merasa berjasa kepadamu ketika mereka masuk Islam. Kata Muhammad, kalian tidak berjasa ke atas dan Islamnya kalian, tetapi Allah lah yang berjasa kepada kalian ketika Allah memberikan hidayah kepada kalian untuk iman, kalau kalian benar-benar benar dalam keimanannya. Jadi kalau kita sekarang bisa iman, bisa Islam, bisa taat, itu bukan kita berarti berjasa kepada Allah atau kepada tidak, tapi sebaliknya yang berjasa kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan hidayah iman kepada kita atau menganugerahkan taufik kepada kita. Bukan sebaliknya, kita merasa berjasa kepada Allah dan Rasulnya ketika kita masuk. Tidak. Justru kebalikannya, Allah lah yang telah berjasa kepada kita dalam semua hal kita, dalam imannya kita, Islamnya kita, taatnya kita, termasuk juga dalam hal duniawi kita. Ini pun semua adalah berkat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah taala. Maka kalau dapat rezeki, kembalikan kepada Allah. Dalam artian alokasikan. Pertama untuk perjuangan, untuk dakwah, untuk ta'lim. Kedua untuk apa? Untuk ibadah, untuk zakat, untuk haji. Itu kan masuk rukun Islam kan? Haji rukun Islam. Sedekah juga rukun Islam. Bersedekah itu sunnah. Dulu sedekah. Kemudian baru untuk yang lain-lain, jangan dibalik. Oke kan dibalik. Rumah mentereng dulu, mobil mewah dulu, ya. Gonta-ganti granit. Gonta-ganti gorden, gonta-ganti kursi, gonta-ganti tempat tidur. Gonta-ganti mobil. Sebelah dijual, dibeli, ya enggak? Enggak dibeli naik ke atas. Udah tua ya enggak bisa naik ke atas. Anak udah nikah semua, mereka rezekinya di tempat-tempat yang lain. Sendirian akhirnya. Allah Akbar. Boleh beli rumah lagi, boleh. Boleh, tapi utamakan kewajiban dahulu. Maksudnya apa? Rumah yang kita bangun akan kita tinggalkan, mobil yang mewah yang kita beli akan kita tinggalkan. Tapi iman, amal soleh termasuk haji dan umroh, termasuk sedekah, itulah yang akan menemani kita di kubur, di mahsyar, di sirat, di mizan, dan juga akan meninggikan derajat kita di sisi Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sekalian, saya ingin sampaikan, haji yang mabrur tidak ada bahasa kecuali surga. Orang yang haji mabrur maka dia akan memberikan syafaat kepada 400 keluarganya. Dosanya diampuni, dia pulang seperti bayi yang baru lahir lagi. Untung enggak? Katakanlah kita misalnya habis 100 juta, ini cerita misal. Kita beli rumahnya kan sekarang enggak dapat 100 juta. Dapat enggak? Tanahnya doang tuh Pak Jem beli 360 juta tuh. Tanahnya doang 70 atau 80 meter. Iya. Belum bangunnya. Jadi 100 juta dapat surga, yang surga itu lebih luas daripada 10 kali lipat dunia luasnya. Itu minimalnya. Buat orang yang paling belakangan masuk surga itu man. Rugi enggak? Apalagi misalnya kita dibolehkan memberi kepada seorang keluarga kita. Apalagi kita dosa diampuni, berarti masuk surga tanpa hisab. Untung enggak? Ada enggak hadis? Barang siapa yang beli rumah lagi maka dia akan jamin surga, ada enggak? Barang siapa beli mobil lagi atau ganti mobil maka dia jamin masuk surga, ada enggak? Cuma aneh. Mobil ada kredit, rumah ada kredit, ya enggak? Renovasi rumah ada, sekolahin BPKB. Untuk haji enggak mau, ini yang repot nih. Yang jelas orang yang bisa beli rumah di sini itu aslinya bisa haji dia. Kalau mau.
Insya orang bisa beli motor, bisa umroh. Motor 20 juta, umroh juga tambah dikit. Kalau ingin umroh murah ya umroh mandiri, bikin paspor, beli tiket jauh-jauh hari, tiket promo, tinggal nanti beli sesekopatu. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Kalau cuman kalau nggak niat nggak mau gimana, repot. Iya, repot. Makanya sampai demikian. Insyaallah ya. Semoga bertaufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.